Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Halo pelajar Skapsa, pada pelajaran PPKN kelas 12 semester Gasal, pada hari ini kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, jangan lupa pada pelajaran yang telah lalu kita sudah membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai kelanjutan materi minggu depan, mari kita simak video kali ini dan jangan lupa nanti di sela-sela pembahasan ada tugas yang harus kamu kerjakan. Kita mulai video pada hari ini. Baiklah pelajar Skapsa, kita mulai materi kali ini tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kamu bisa melihat peta konsep yang sudah saya buat. Yang pertama, yaitu tentang berbagai kasus pelanggaran hukum. Nah, berbagai kasus pelanggaran hukum, ini nanti yang akan kita bahas adalah tentang ketidakpatuhan terhadap hukum dan perilaku yang bertentangan dengan aturan. Materi yang kedua, nanti kalian harus bisa mendeskripsikan tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang akan kita bahas adalah sanksi dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian pembahasan ketiga, kalian bisa mendeskripsikan tentang bagaimana perwujudan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini nanti sikap perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Baik, kita bahas untuk materi yang pertama tentang pelanggaran hukum. Kalian ketahui bahwa di dalam masyarakat itu banyak kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Kalian pernah mendengar tentang kasus pembunuhan, tentang kasus perampokan, nah, dan lain sebagainya. Kalian banyak mendengar kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Apa yang menyebabkan pelanggaran hukum? Nah, pelanggaran hukum bisa kalian baca di sini, bisa disebut dengan perbuatan yang melawan hukum. Dan pelanggaran hukum itu juga merupakan pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, pendek kata bisa disebut orang yang melakukan pelanggaran hukum itu sama dengan orang yang tidak memiliki kesadaran hukum. Nah, apa yang menyebabkan? Sebentar. Nah, penyebab terjadinya pelanggaran hukum, kalian lihat di slide. Nah, ini bisa disebabkan oleh si pelanggar yang sudah dianggap sebagai kebiasaan. Maksudnya, pelanggar hukum itu melakukan suatu pelanggaran karena dia sudah merupakan kebiasaan. Nah, ini merupakan hal yang salah. Sebab yang kedua, hukum yang berlaku itu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupannya. Jadi maksudnya, menurut mereka yang melakukan atau menurut seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, bisa dibilang dia sudah mengabaikan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat. Oke, dari materi yang sedikit ini kalian kerjakan tugas yang pertama. Silakan dibaca, kemudian dipahami, kerjakan, kemudian kirim di Google Classroom. Baik, untuk materi yang berikutnya tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Silahkan kalian lihat di slide berikut ini.
macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, ini berkaitan dengan norma yang ada dalam masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada 4. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Oke, pelajar Skapsa yang berbahagia. Nah, di sini akan saya terangkan satu persatu. Yang pertama tentang norma agama. Norma sama dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma agama itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalian bisa mencontohkan, ya. Contohnya beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sanksinya apa? Sanksinya tidak langsung. Nanti diperoleh setelah dia meninggal dunia sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani manusia. Suatu misal, kalian berbuat tidak jujur. Nah, kalau sudah diketahui, sanksinya apa? Sanksinya dari hati nurani kita sendiri. Nah, ini juga bisa dibilang sanksinya tidak tegas, hanya kita sendiri yang merasakannya, kecewa dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentang norma kesopanan. Norma kesopanan ini bersumber dari pergaulan hidup bermasyarakat. Contohnya, kalian menghormati pada orang-orang yang lebih tua, menghormati bapak, ibu, guru. Sanksinya bagaimana? Sanksinya bisa dibilang tidak tegas. Kalau suatu misal, contoh yang sering kamu lakukan, suatu misal mengendarai sepeda motor di gang kecil, nah itu bisa sanksinya kamu dikucilkan dalam masyarakat. Yang keempat, sanksi hukum. Nah, sanksi hukum ini sanksinya tegas, anak-anak, tegas dan nyata. Sanksi hukum itu bersumber dari mereka yang berwenang untuk membuat hukum. Jadi mereka yang wajib membuat hukum. Nah, dari macam-macam sanksi tersebut, nah, norma hukum inilah yang memiliki sanksi tegas dan nyata. Kamu lihat, nah, pembahasan yang berikutnya tentang norma hukum yang memiliki sanksi tegas dan nyata. Nah, ini kalau disimpulkan, kenapa norma hukum memiliki sanksi yang tegas? Tegas adanya aturan yang dibuat secara material, diatur dalam undang-undang. Ini saya contohkan di hukum pidana pasal 10 KUHP, di situ tentang hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok contohnya penjara, ini hukuman tambahan contohnya hukuman yang di luar kurungan. Kemudian nyata. Nyata itu aturan yang telah secara material ditetapkan kadar hukumnya. Jadi benar-benar ada aturannya. Ini contohnya pasal 338. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, ini bisa disimpulkan, jadi dari 4 norma tadi, norma hukumlah yang memiliki sanksi yang paling tegas. Karena apa? Di dalam peraturan itu sifatnya memaksa. Jadi memaksa warganya untuk melakukan aturan yang berlaku. Dan siapa yang melanggar dikenakan sanksi hukum. Nah, berikutnya kamu kerjakan tugas yang nomor 2 dan nomor 3. Silahkan dibaca, dipahami, kemudian kerjakan dan dikirim di Google Classroom. Materi yang terakhir atau yang ketiga tentang partisipasi, perlindungan, dan penegakan hukum. Nah, partisipasi itu adalah sama dengan keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam
menegakkan hukum yang berlaku. Di sini partisipasinya bagaimana? Kita sebagai warga negara yang baik harus bisa berperilaku, bersikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Nah, di sini kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seorang memiliki kesadaran untuk apa? Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan, mempertahankan tertib hukum, dan menegakkan kepastian hukum. Nah, di sini bisa disimpulkan jika kita jadi warga negara, jadilah warga negara yang baik, bisa memahami, bisa melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dan sebagai warga negara yang baik harus bisa berpartisipasi dalam dinamika, harus bisa berpartisipasi dalam menegakkan hukum yang berlaku. Jadi dengan cara kita melakukan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Nah, dari sini yang terakhir, ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Silahkan kalian baca, kalian pahami, semoga kalian semua menjadi orang-orang yang baik, yang taat dan patuh pada hukum. Cirinya bagaimana? Disenangi oleh masyarakat, tidak menimbulkan kerugian, tidak menyinggung perasaan orang lain, bisa menciptakan keselarasan, maksudnya di masyarakat, kalian bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kalian, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi orang yang sadar hukum adalah orang yang bisa melaksanakan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Baik, kamu lihat yang terakhir. Nah, tugas yang nomor 4 dan nomor 5. Ada 5 tugas, silahkan dibaca, dipahami lagi, silahkan dikerjakan. Nah, ini tugas yang terakhir. Terima kasih. Kalian sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai dinamika perlindungan hukum. Nah, untuk mengumpulkan tugas, jangan lupa melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.